Felix, kamu mau kemana? Mau pulang ke rumah. Ada apa, Rian? Main PS yuk di rumahku. Enggak saya nggak mau begadang supaya besok saya bisa cepat bangun dan ikut ibadah sekolah minggu. Nggak usah bah, kita main aja. Orang ibadahnya online juga kok. Enggak mainnya nanti aja setelah ibadah sekolah minggu besok. Kamu nggak mau ikut kah? Yalah, saya nggak jadi main PS. Biar besok bisa ikut ibadah sekolah minggu. Nah, gitu dong, baru namanya anak Tuhan. Sampai ketemu besok ya, Rian. Dah. Shalom, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, Yesus. Nah, adik-adik, senang sekali kita bertemu kembali di ibadah online Sekolah Minggu Jemaat Jua Tak Tarakan. Adik-adik semua persiapkan diri ya. Kita sama-sama memuji Tuhan dan beribadah kepada Tuhan. Semua berdiri, kita memuji Tuhan selalu. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Puji, mari kita puji Dia. Kita mulai ibadah kita. Tuhan menolong kita dan pasti bersama kita. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Amin. Tahukah adik-adik sebuah buku terindah yang berisi kebenaran? Surat cinta untuk Kakak Ani dan untuk adik-adik semua? Ya benar, buku terindah yang berisi kebenaran itu adalah Alkitab. Adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan. Alkitab, buku terindah. Adik-adik semua ikuti gerakannya ya. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran. Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus yang mulia. Adik-adik, kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk segala kasih sayang Tuhan bagi kami anak-anak Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Tuhan tolong kami untuk memahami cerita firman Tuhan. Tuhan juga berkati Kakak Olin yang akan menceritakan firman Tuhan. Semoga Kakak Olin boleh menceritakan firman-Mu sesuai dan seturut kehendak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bacaan kita hari ini terdapat di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 25, 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 18 sampai 21. 2 Raja-Raja pasal 25 ayat 18 sampai 21. Lalu kepala pasukan pengawal itu menangkap Seraya, imam kepala, dan Sefanya, imam tingkat 2 dan ketiga orang penjaga pintu.
Dari kota itu ditangkapnya seorang pegawai istana yang diangkat mengepalai tentara dan 5 orang pelayan pribadi raja yang terdapat di kota itu, dan panitera panglima tentara yang mengerahkan rakyat negeri menjadi tentara, dan 60 orang dari rakyat negeri yang terdapat di kota itu. Nebuzaradan, kepala pasukan pengawal, menangkap mereka dan membawa mereka kepada Raja Babel di Ribla. Lalu Raja Babel menyuruh membunuh mereka di Ribla di tanah Hamat. Demikianlah orang Yehuda diangkut ke dalam pembuangan dari tanahnya. Nah, adik-adik sekolah minggu, pernahkah adik-adik ketika berbuat kesalahan, misalnya memukul temannya di sekolah, atau ketika di rumah memukul kakaknya, mengganggu adiknya yang sedang bermain? Pernah? Ya, mungkin banyak yang sering melakukan itu ya. Kakak mau tanya, ketika adik-adik menyakiti teman, menyakiti adik, mengganggu kakak, hadiah apa kira-kira yang adik-adik dapat dari bapak ibu guru di sekolah atau dari papa dan mama? Ya, bukan hadiah. Adik-adik akan mendapat sanksi dari bapak ibu guru, akan mendapat sanksi dari papa dan mama. Sanksinya apa? Ya, mungkin saja adik-adik akan dimarahi, adik-adik akan ditegur. Tujuannya apa? Supaya adik-adik mau mengakui kesalahan yang sudah adik-adik perbuat, berani mengakui kesalahan yang sudah adik-adik lakukan. Adik-adik sekolah minggu, Zedekia adalah raja kerajaan Yehuda yang terakhir. Ia adalah putra bungsu Yosia dan dinobatkan oleh Nebukadnezar ketika keponakan laki-lakinya Yoyakin diturunkan dari tahta dan dibawa ke Babel bersama putra-putra terbaik kerajaan Yehuda. Nah, Raja Zedekia sendiri menjadi raja pada umur 21 tahun adik-adik. Dia memerintah di Yerusalem selama 11 tahun lamanya. Di masa pemerintahan Raja Zedekia, ternyata ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, apa saja hal-hal yang jahat yang telah dilakukan oleh Zedekia? Zedekia tidak setia untuk beribadah kepada Tuhan. Ia juga mencemari rumah Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena Tuhan sangat sedih melihat anak-anaknya banyak melakukan kejahatan, lalu ia menyuruh Yeremia untuk menyampaikan firman-Nya. Supaya apa? Supaya mereka tahu bahwa mereka telah melakukan kesalahan. Tetapi sungguh sayang ya, ternyata Raja Zedekia dan orang-orang Yehuda, mereka tidak mau mendengar firman yang disampaikan oleh Yeremia. Mereka menolak bahkan mengusir Yeremia. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena mereka tidak mau dengar-dengaran pada firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia, akhirnya Tuhan menghukum mereka. Tuhan menyerahkan mereka ke tangan Raja Babel. Rombongan Raja Nebukadnezar datang bersama tentaranya menyerang kota Yerusalem. Raja Nebukadnezar sendiri dan para tentaranya berkemah mengelilingi kota Yerusalem selama 3 tahun. Nah, selama 3 tahun itulah adik-adik, orang-orang Yehuda mereka terkepung, tidak bisa kemana-mana. Nah, adik-adik sekolah minggu, karena rakyat Yehuda pada saat itu terkepung selama 3 tahun, mereka tidak bisa kemana-mana, akhirnya mereka pun kehabisan bahan makanan. Mereka kelaparan. Yang satu berkata kepada yang lain seperti ini, "Waduh, bagaimana ini teman-teman? Kita tidak punya lagi makanan untuk dimakan."
Lalu yang lain berkata, "Ah, bukan hanya kamu yang tidak makan. Di rumah kami pun makanan juga habis. Bahkan di rumah raja makanannya pun habis atau tidak ada makanan. Jadi kita semua akan mati kelaparan. Apa yang harus kita lakukan?" Adik-adik sekolah minggu, apa yang dialami oleh orang-orang Yehuda pada saat itu akibat dosa-dosa mereka kepada Tuhan. Raja Zedekia bersama penduduk Yehuda dan Yerusalem pada akhirnya mereka menderita. Ya, kasihan sih sebenarnya ya, karena mereka dikepung oleh tentara Babel sehingga tidak dapat melepaskan diri. Mereka pun kelaparan, kehabisan makanan. Mereka tidak mau meminta tolong kepada Tuhan meskipun pada saat itu mereka sangat menderita. Bahkan mereka tidak mau mengakui dosanya kepada Tuhan. Adik-adik, sebenarnya kalau kita berani dan mau mengakui kesalahan kita, dosa kita kepada Tuhan, kemudian kita taat kepada firman Tuhan, pasti Tuhan akan sangat senang. Misalkan adik-adik pernah menyakiti teman atau orang tua, papa dan mama, adik dan kakak, lalu kita atau adik-adik mengakui itu kepada Tuhan, pasti Tuhan akan sangat senang. Nah, tetapi bagaimana dengan orang-orang Yehuda? Mereka justru ada dalam keputusasaan. Nah, di tengah-tengah penderitaan itu dan keputusasaan yang mereka alami, akhirnya mereka memutuskan untuk menggali tembok sampai terbelah. Dan pada malam hari mereka melarikan diri. Mereka keluar dari tembok yang sudah terbelah itu. Namun sungguh malang ya adik-adik. Tentara Kasdim berhasil mengejar dan menangkap Raja Zedekia, juga anak-anaknya, dan membawa mereka ke Raja Nebukadnezar di Ribla. Di sana mereka mengalami penderitaan yang begitu dahsyat. Bagaimana tidak adik-adik? Anak-anak Raja Zedekia itu dibunuh. Kemudian mata raja dibutakan, lalu dia dibelenggu dan dibawa ke Babel. Kemudian Nebuzaradan yang adalah kepala pengawal Raja Babel, yaitu Nebukadnezar, dia masuk ke Yerusalem bersama dengan pasukannya. Di sana dia membakar bait Allah, kemudian istana raja dan semua rumah-rumah orang Yehuda. Bahkan tembok kota Yerusalem dirobohkan oleh tentara Kasdim. Orang-orang Yehuda pun dibawa ke Babel. Hanya beberapa orang miskin saja yang dibiarkan tinggal untuk bekerja di kebun. Tidak hanya itu, alat-alat untuk beribadah dalam bait Allah itu dibawa ke Babel, bahkan imam-imamnya dibunuh oleh mereka. Nah, adik-adik, upah dosa adalah maut. Iya, pintar. Nah, jadi dari dosa yang sudah kita lakukan itu, kesalahan yang sudah kita buat, itu akan membuat kita terbuang jauh dari Tuhan. Oleh karena itu, kita harus mau berani dan jujur untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Tuhan atau kesalahan yang sudah kita lakukan pada saat kita menyakiti Tuhan, menyakiti mama dan papa, adik kakak atau teman. Percayalah, Tuhan pasti sangat senang. Amin firman Tuhan. Adik-adik, Tuhan memberikan kita mata untuk bisa melihat dan telinga untuk bisa mendengar, tangan untuk melakukan hal-hal yang baik, dan juga kaki untuk berjalan, berlari. Nah, Tuhan memberikan kita semua itu untuk hal-hal yang baik. Jadi kita perlu hati-hati dalam melakukan sesuatu. Adik-adik, kita bersama-sama memuji Tuhan. Hati-hati tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil.
Adik-adik sekolah minggu, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan kita sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Kini kita akan berdoa syafaat ya, dan nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Silakan adik-adik mengikuti doa Bapa kami di akhir doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan menyertai ibadah kami dari awal sampai dengan selesainya. Bahkan kami tadi sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami bernyanyi bersama, kami mendengarkan firman Tuhan meski masih dari rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa firman-Mu itu akan menjadi pelajaran bagi kami semua. Firman-Mu itu akan mengajarkan kami, anak-anak sekolah minggu, untuk menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, bahkan senantiasa dapat menyadari dosa atau kesalahan yang sering kami buat melawan kehendak Tuhan. Kami percaya bahwa kalau kami mengakui dosa-dosa kami di hadapan Tuhan, Tuhan adalah pengasih dan penyayang yang akan mengampuni kami. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk orang tua kami, papa dan mama kami, keluarga kami, bahkan pekerjaan yang dikerjakan oleh orang tua kami masing-masing, baik itu di kebun, memelihara ternak, karyawan, mungkin juga ada yang pegawai negeri. Tuhan kiranya menjaga, melindungi, menyertai mereka dimanapun mereka berada. Beri mereka kekuatan ya Tuhan dan kesabaran dalam mendidik dan membesarkan kami anak-anak sekolah minggu. Biarlah melalui kedua orang tua kami dapat merasakan dan melihat cinta kasih Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa bagi seluruh kakak-kakak pelayan. Tuhan memberkati mereka dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan percayakan bagi mereka di tengah jemaat Juata Tarakan, secara khusus dalam pelayanan sekolah minggu Gereja Toraja Jemaat Juata Tarakan. Demikian dengan Bapak Pendeta bersama dengan keluarga, bahkan seluruh Bapak Ibu Majelis Gereja, Tuhan juga akan senantiasa melindungi dan menjaga mereka. Bapa di surga, kami berdoa bagi kehidupan kami sebagai anak-anak sekolah minggu yang mungkin sampai dengan hari ini kami masih juga belajar dari rumah kami masing-masing oleh karena situasi pandemi yang belum berakhir. Tuhan kiranya menolong kami semua supaya kami mampu untuk mengikuti pembelajaran dari rumah kami masing-masing dengan didampingi oleh Papa dan Mama. Mereka juga diberi kesabaran untuk mendampingi kami belajar dari rumah kami masing-masing. Bapa di surga, kiranya situasi yang kami sedang alami pada saat ini itu akan segera berakhir dan kami semua boleh belajar di sekolah. Kami boleh ke sekolah minggu, berjumpa dengan teman-teman kami, beribadah, bersekutu, bernyanyi bersama di rumah Tuhan. Bapa di surga, ini doa kami, ampuni dosa kami yang sering kami buat melawan kehendak Tuhan, menyakiti orang tua, papa dan mama, adik dan kakak kami, dan teman dan mungkin teman-teman kami. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus yang sudah mengajar kami anak-anak sekolah minggu untuk berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, meskipun kita adalah manusia yang sangat berdosa, tetapi ketika kita mengaku, Tuhan pasti mengampuni kita karena Tuhan begitu sayang kepada kita. Oleh karena itu, kita patut bersyukur dan mari bersama-sama menyanyi lagu Terima Kasih Tuhan.
menerima berkat dari Tuhan. Tuhan mengasihi kita dan memberkati kita, dan kiranya Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Sampai jumpa di minggu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.